Nah, pertanyaan saya, tanpa buku manual, tanpa persiapan, nah dengan apa kita mendidik anak kita setelah itu? Jadi terbuktilah bahwa dari kita semua rata-rata orang tua itu nggak siap loh jadi orang tua. Belum pernah siap-siap dan nggak tahu caranya. Padahal anak kita itu kan produk canggih ya, mahakarya dari Tuhan. Dalam agama apapun itu disebutkan, anak kita mahakarya dari Tuhan. Ya jelas-jelaslah wajar kalau kita kesulitan mendidik anak kita, karena dia secanggih Boeing. Ya, dan biasanya pelajaran ini pun mereka dapatkan tuh dari orang tua mereka ya. Yes. Melihat cara didik, akhirnya neneknya yang mengurus dulu, dan kita orang tua muda itu melihat cara orang tuanya mengurus. Ya, betul. Menariknya adalah pada saat kita tidak siap, kita mencoba untuk belajar dari sekitar. Yang terdekat adalah dari orang tua. Kemudian yang teringat adalah bagaimana dulu kita dibesarkan oleh orang tua. Nah, lucunya adalah dulu mungkin kita nggak suka dengan cara-cara pembesaran seperti ini. Misalnya dimarahi, dibentak, dilarang ini dan sebagainya. Tapi begitu kita jadi orang tua, kita ulangi lagi pada anak kita. Melakukan hal yang sama. Persis. Dan ini sangat buat kewalahan orang tua sendiri. Karena apa? Mereka belajar pada saat anak itu juga mulai tumbuh, jadi berbarengan. Yes. Sehingga merasa terlalu sulit dan sulit untuk membagi waktu. Ya, begitu. Jadi wajar kalau para orang tua kesulitan. Itu baru satu loh sebab. Karena kita tidak siap. Terus ada lagi pandangan lain bahwa begini, kadang-kadang kita punya sugesti yang berasal dari tradisi kita bahwa mencari nafkah itu jauh lebih penting daripada mendidik anak. Kan sudah ada babysitter. Ya. Dia sudah diserahkan dengan yang mampu, yang lebih berpengalaman menurut mereka. Jadi seringkali peran-peran untuk mengasuh anak itu didelegasikan kepada babysitter. Padahal kita tahu babysitter itu lebih pandai merawat ketimbang mengasuh atau mendidik. Banyak sekali babysitter yang tidak tahu bagaimana cara mendidik. Bahkan cara mendidik anak kita banyak yang diwarisi dari orang tuanya dulu waktu di kampung. Betul, Ayah. Tapi kan kita tidak bisa mengklaim atau menyalahkan para orang tua yang juga bekerja. Ya, betul sekali. Alvin Toffler pernah mengingatkan kita di tahun 1960. Dia mengeluarkan buku yang berjudul itu The Future Shock. Apa kata dia? Hai Amerika, para orang tua di Amerika dan bangsa Amerika, bersiap-siaplah nanti satu ketika Anda akan mengalami the future shock. Apa itu future shock? Di mana nanti para orang tua atau para ibu yang dulunya menjadi full mom atau ibu penuh di rumah, nanti di zaman itu akan menjadi karyawan, profesional, dan para pekerja. Sehingga anak-anak kita tidak ada yang mengasuh lagi di rumah secara penuh. Nah, waktu itu tahun 60-an di Amerika, dan sekarang betul-betul sudah terjadi di Indonesia. Nah, cuma waktu itu langkah antisipasinya dilakukan di sana adalah dengan membangun pendidikan-pendidikan prasekolah, toddler dan sebagainya. Mereka Seperti mengambil itu. alternatif lain. Ya, alternatif lain sebelum benar-benar terjadi pada anak-anak. Karena kalau sampai anak-anak tidak ada yang mengasuh di rumah, maka Alvin Toffler mengatakan siap-siaplah kita akan punya namanya the lost generation. Okay. Ayah, semakin menarik, tapi bukan berarti orang tua yang bekerja salah atau mungkin tidak bisa mendidik anak dong, Ayah ya? Iya. Jadi kalau seandainya kita menikah, lebih mempersiapkan nikahnya sendiri atau menjadi pasangan hidup dari pasangan kita, maka tentunya kita akan kesulitan manakala kita punya anak. Tapi kalau misalnya pilihan kita adalah mempersiapkan kedua-duanya, jadi prosesi pernikahannya juga kita persiapkan, menjadi orang tuanya juga kita persiapkan, maka kemungkinan besar kesulitan-kesulitan dalam proses pendidikan atau pengasuhan anak itu akan jauh lebih mudah teratasi. Jadi itu mungkin efek
efek samping ya dari pilihan. Jadi di sini kita tidak ingin menekankan pada ini salah atau ini benar, tapi kita ingin memberikan sebuah penyadaran bagi kita semua para orang tua bahwa setiap pilihan itu punya efek samping.